Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 kelas 004 Informatika LPTK Universitas Negeri Malang. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang merupakan syarat sebagai ujian kinerja atau UKIN. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum di absen, Bapak akan periksa kerapian dulu. Silakan berdiri. Dan rapikan baju yang masih belum rapi. Kalau sudah rapi, silakan duduk. Kelas 10, Bapak absen, ha? Anissa, Arga, Atadia, Ayu Dewi, Azrinami, Deandra, Dianza, Neng, Padli, Genta, Gani, Indra, Ibrahim, Kalila, Kaila, Kevin, Luvena, Mahesa, Asal Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang mau bercerita? Kabar hari ini ada yang mau bercerita? Ada hal yang aneh? Menyenangkan? Atau ada yang khusus? Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran TIK, dan sebelumnya kemarin kita juga sudah membahas tentang, coba dicek dulu itunya apa, remote-nya, tentang sistem komputer, dan hari ini kita akan lebih menegaskan kembali di materi sistem komputer bagaimana komputer itu bisa bekerja. Kemudian agenda hari ini yaitu anak-anak akan, atau Bapak bacakan dulu lah ya tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini kalian peserta didik mampu membeda-bedakan komponen, ya, komponen menyusun komputer, kemudian mampu bisa mengkolaborasikan peran sistem komputer
dan jenis-jenisnya lah ya. Bagaimana komputer itu bisa bekerja, kemudian perangkat apa saja yang ada di dalam komputer gitu. Anak-anak sekalian, untuk agenda hari ini pembelajarannya nanti kamu akan disampaikan dulu materi oleh Bapak ya. Kemudian kamu nanti dibagi kelompoknya yang sudah seperti biasa ya, satu kelompok itu 6 orang. Kemudian nanti akan diberikan LKPD-nya diisi. Ada 2 LKPD yang harus diisi, satu yang manualnya, yang kertasnya, yang kedua yang secara soft file-nya ya. Jadi silakan dibagi-bagi tugas lah ya, bagi-bagi tugas. Nah setelah itu kamu presentasikan per kelompok, dan kelompok yang terbaik insya Allah akan dapat reward ya, yang aktif, yang bertanya dan sebagainya. Bapak sampaikan bahwa hari ini kita optimalkan sampai 2 jam pelajaran ini selesai. Jadi tidak ada kelompok yang menunggak nanti lagi ya. Jadi kita selesaikan hari ini gitu. Itu agenda hari ini. Kemudian sebagai motivasi belajar, boleh kita sedikit biar semangat lah ya belajarnya. Ya, kalau Bapak bilang tepuk 1 kali berarti kamu 1 kali. Kalau 2 kali, 2 kali. Contoh, tepuk 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, kalau 3 kali cepat ya. Ya, gitu. Ya, oke, kita coba. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali, 2 kali, 1 kali. Jangan telat, ulangi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Jadi katanya gini, ini bukan sekedar tepuk tangan, tapi ini ada saraf-saraf yang ada dalam diri kita itu, dia terstimulan ya, terstimulan. Kalau bahasa agak sedikit ininya terangsang ya. Jadi bagaimana ini menjadikan urat yang ada di tangan kita ini bisa memicu adrenalin kita supaya lebih bersemangat. Oke. Kita akan masuk ke pembelajaran, tapi hari ini Bapak akan ngirim dulu tes awal ya. Tes awal. Tes awal itu silakan dikerjakan di Bapak akan kirim di grup ya. Waktunya untuk mengerjakan 7 menit. Ya. 7 menit. Oke, mulai dari sekarang. Waktunya 7 menit dari sekarang. Silakan diselesaikan. Ya, Bapak sudah mengirim linknya, silakan. Sampai 8.47. 6 menit lagi.
Waktunya 4 menit lagi. Ayo dimanfaatkan. Ini materi sebelum masuk ke sini ada pertanyaan pemantiknya. Bagaimana komputer ini bisa bekerja? Berarti harus apa? Ada listrik, ya, ada listrik, ada perangkatnya, ada komponen layar, ada media komputer tidak berjalan begitu saja ya. Biasa. Terus selanjutnya peran dan kegunaan komputer apa saja? Ya, meringankan pekerjaan, membantu, istilahnya ya sekarang itu sudah ibaratnya komputer itu sudah kebutuhan primer ya primer. Kamu itu secara tidak sadar juga membawa komputer mikro kecil. Baik, sekarang silakan disimak videonya. Videonya ini hanya sekitar 9 menit. Silakan disimak videonya ini tentang materi. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menghadirkan surat kertas, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menghasilkan dari perangkat surat, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Proses gambaran umum sebuah komputer yaitu mengolah data berupa teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari perangkat masukan akan memproses pada Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, simulasi, dan lain-lain yang dipresentasikan melalui berarti keluaran. Pada sumber ini akan terbagi menjadi 2 topik, yaitu sistem komputer dan jenis-jenis komputer. Mari kita lanjutkan ke topik pertama. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut ini. Pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware ini adalah komponen fisik pada komputer yang dapat tersentuh, dibuka, atau dimudahkan. Contoh perangkat keras adalah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna. Ya, selanjutnya ini jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut ini. Pertama, microcomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan microprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain notebook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit sebagai pengetahuan. Sekarang silakan kalian berkumpul di kelompok masing-masing. Mulai dari saat silakan. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, 3,
Empat, lima, kelompok satu mana? Kelompok satu ini LKPD-nya dikerjakan. Silakan diskusikan hasil analisis yang tadi contoh. Kelompok dua, kelompok dua sama ini akan dikerjakan. Kelompok tiga, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam, di lembar kerja itu sudah tercantum tujuan pembelajaran, alat bahan bakunya smartphone, dan silakan ada di Google Drive. Nanti Bapak akan kirim soft file ininya, LKPD-nya. Kemudian petunjuk kerjanya, silakan, ini kan sudah dibuat kelompoknya. Tiap-tiap kelompok nanti akan berdiskusi dan mempresentasikannya. Dan nanti identitas kelompoknya silakan nama kelompok berapa, kelas, dan nama kelompoknya. Kemudian yang ketiga, kamu melakukan analisis. Ada lima analisis yang harus kamu jawab. Silakan dituliskan, dijawab yang 5 analisis itu. Kalau tidak muat, boleh nanti di belakangnya saja, di sini di belakangnya. Kemudian pengayaan dan remedial. Waktu pengerjaan, tolong diperhatikan, waktu pengerjaan 15 menit. 15 menit. Sisanya kamu akan presentasi setiap kelompok sekitar 2 menit sampai 3 menit. Silakan, materinya sudah Bapak kirim yang LKPD. Tadi kan ada link yang bisa dibuka, nanti bisa dibuka nih linknya yang biru ini. Sementara Bapak akan menilai kalian, keaktifan kalian ya. Bapak akan menilai keaktifan
satu, silakan. Nah, silakan kelompok satu. Yang lain tolong diperhatikan, jangan usah ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dari kelompok 1 pada pembelajaran dan sistem komputer. Dengan mempelajari ilmu komputer, memberikan keterampilan digital yang penting dalam masyarakat modern, mempelajari cara beroperasi dengan komputer. Terima kasih kelompok satu, tepuk tangan. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok. Nomor 1 menjelaskan tujuan pada pembelajaran dan sistem komputer. Tujuan umum pembelajaran komputer adalah bagaimana program komputer digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran dengan berbagai fitur dan aksesoris pendukungnya. Yang kedua, disuruh menyebutkan bagian sistem komputer. Yang satu adalah perangkat keras, hardware, terdiri atas 4 komponen dasar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari LKPD yang tadi dikerjakan. Satu, agar tahu cara mengolah data mempelajari cara beroperasi dengan komputer menggunakan perangkat lunak, menjelajahi internet dan berkomunikasi melalui media digital. Yang kedua, bagian sistem komputer yaitu yang pertama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, ini di sini saya akan memaparkan hasil dari perusahaan kami dan hasil pengalaman kami terkait sistem komputer. Nanti sebelum kita lanjut ke materinya, pertanyaan nomor 1, jadi tujuan pembelajaran dari sistem komputer itu apa sih? Jadi kita tuh tujuan pembelajaran dari sistem komputer itu ya untuk memahami sistem komputer itu sendiri secara fundamental ya, dari berbagai aspek apapun itu. Jadi ada pasti software itu perangkat non fisik, contohnya itu yang aplikasi-aplikasi yang terdapat pada komputer itu sendiri. Oke, sekian dari presentasi kelompok 4 mengenai sistem komputer. Terima kasih sudah memberikan perhatiannya kepada saya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nama saya Raffi Aiman. Berikutnya, pertanyaan pertama menjelaskan tujuan pada pembelajaran dari sistem komputer. Tujuan dari pembelajaran sistem komputer adalah untuk mengasah keterampilan dalam menggunakan media digital untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, menjelajahi internet, informasi, dan komunikasi. Berikutnya, nomor 2 menyebutkan bagian dari sistem komputer. Perbedaan perangkat keras dan perangkat lunak. Perbedaan utama antara perangkat keras dan perangkat lunak adalah perangkat keras bersifat fisik dan dapat disentuh, sedangkan perangkat lunak bersifat virtual dan terdiri dari serangkaian instruksi yang tidak dapat dilihat. Yang mungkin itu dari saya Raffi Aiman dari perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf terlalu singkat ya ini. Mohon maaf banget ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok awal akan menjelaskan LKPD yang mengenai kegiatan tujuan pada pembelajaran dari atas komputer. Jadi menurut pendapat kami, berarti mampu membedakan komponen komputer dan benar. Terus yang kedua, menyebutkan bagian sistem komputer. Jadi bagian sistem komputer itu ada 3, yaitu ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak. Terus yang kelima, sebutkan perbedaan perangkat keras dan lunak. Jadi perangkat keras itu hardware adalah perangkat yang bisa dilihat oleh fisik dan tidak perlu dipegang. Sementara yang software itu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang.
Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan post testnya. Post testnya tes akhir. Waktunya 5 menit. Oke, sudah. Baik. Terima kasih yang sudah hadir di alhamdulillah kita sudah selesai presentasi dan kita masuk ke kesimpulan dan refleksi. Jadi intinya bahwa sistem komputer itu sebenarnya terbangun atau terdiri dari 3 apa tadi? Hardware, software dan dari 3 komponen itu. Misalnya ada sistem operasi atau operating system yang mengerjakan semua aplikasi, baik aplikasi sebagai pelengkapnya, kemudian untuk menghubungkan antara hardware dan software, tadi itu aplikasi operating system. Jadi OS ini adalah merupakan OS aplikasi OS yang sebagai lapisan dasar. Ibaratnya dia sebagai penghubung aplikasi dan hardware. Tadi sudah disampaikan perbedaan hardware dan software sudah jelas ya. Hardware itu bisa kita lihat, kita pegang, kemudian software itu tadi itu secara virtual tidak kelihatan, tidak bisa dipegang sistem ini. Ya, itu terus mudah-mudahan hari ini kalian paham tentang bagaimana sistem komputer itu bisa bekerja. Jadi komputer tidak bekerja begitu saja, tapi ada perangkat-perangkat yang menjadi istilahnya yang bisa membangun atau bisa komputer itu beroperasi. Dan untuk hasil kelompok yang menurut pengamatan Bapak yang tadi kerjasama dan presentasi, Bapak melihat tadi dari hasil ini kelompok 4, kelompok 2 ya. 5 mana gitu? Silakan perwakilannya Bapak. Ini apresiasi. Apa ya tidak? Apresiasi penghargaan ini untuk kelompok 5 supaya lebih semangat lagi. Jawab. Nanti dibagi lagi ya. Siapa? Tapi sertifikatnya bikin sendiri yang kita. Oke. Dicontoh untuk kelompok-kelompok yang lain. Ya. Oke, itu saja hari ini atas sambil ketemu nanti di materi selanjutnya. Mudah-mudahan kita terus bisa sama-sama ketemu kemudian membahas dan mempelajari pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Silakan disiapkan. Siap, salam. Waalaikumsalam.